pagi sahabat, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bisa dibuka maksudnya? Oke. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, dari mana? Saya Fajmi Nova Maulana dari Sukabumi. Mahasiswa atau pesantren kah? Gimana? Mahasiswa sambil mondok. Ya, mantap. Pada kesempatan kali ini kita mau bertanya-tanya tentang seputar semangat kebangsaan. Ada 2 pertanyaan, masing-masing pertanyaan bisa diberi tanggapan. Oke, berkeberatan kan? Iya. Oke, makasih. Yang pertama, semangat kebangsaan identik dengan 2 konsepnya, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana dan seperti apa konsep nasionalisme yang dapat dimengerti dan diterima oleh kaum generasi milenial saat ini, khususnya kita sebagai mahasiswa? Konsep semangat kebangsaan ya. Sebagai generasi milenial, kita itu bersaing. Bagaimana menumbuhkan semangat kebangsaan, nasionalisme. Nah, di zaman sekarang ya, di era sekarang itu era apa sih? 4.04 ya? 4.0 ya? 4.0. Ya. Nah, di era sekarang kan bagaimana kita menumbuhkan semangat kebangsaan, nasionalisme. Nah, di zaman sekarang kan ini beda dengan zaman dahulu. Nah, zaman sekarang itu kita itu bersaing di bidang karya atau ekonomi. Nah, gak seperti zaman dulu yang Belanda masuk ke Indonesia dengan senjata, udah beda zamannya. Nah, zaman sekarang itu kita itu harus bisa bersaing. Menurut saya bersaing di bidang karya, seperti di Amerika Serikat ya, New York. Mereka itu bersaing di bidang perfilman karya. Film-film mereka bagus, oke. Nah, kita juga harus bisa bersaing di bidang karya itu sendiri. Nah, memperkenalkan Indonesia ke dunia luar lewat karya. Nah, contohnya lah banyaklah youtuber yang memperkenalkan karya Indonesia. Seperti itu contohnya ya, seperti youtuber yang nge-rap tapi pakai bahasa Jawa gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Yang kedua, berkacamata pada peristiwa akhir-akhir ini, ternyata banyak sekali orang-orang yang menyatakan saya seorang patriot. Namun pada kenyataannya itu berbanding terbalik, dan sikap mereka bisa meruntuhkan kesatuan dan persatuan NKRI. Langkah apa yang harus kita lakukan untuk menanamkan kembali sikap patriotisme terhadap orang-orang tersebut? Berbaik lagi ke mereka. Nah, sekarang seperti ini cara menumbuhkannya. Menurut saya, bagaimana kita bisa menumbuhkan ke seseorang itu dengan cara bagaimana mereka bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia, tanah airnya mereka sendiri, tanah kelahiran mereka sendiri. Nah, dengan mereka bisa mencintai Indonesia, mereka bisa mempunyai jiwa patriotisme maksudnya. Nah, berkaca lagi kan, emang mungkin mereka belum mempunyai jiwa cinta tanah air gitu. Kalau mungkin hubbul watan minal iman kayak gitu. Jadi konotasinya lebih ke cinta dulu, baru nasionalis gitu. Jangan bicara nasionalisme, jangan bicara patriotisme kalau belum cinta gitu. Iya. Jadi kayak seperti kita sudah cinta terhadap sesuatu, kita tuh kan bisa memperjuangkan apapun gitu. Ya ibaratnya lautan aja diseberangi gitu kan. Begitupun mencintai Indonesia gitu. Iya. Maka dengan cinta tumbuhlah rasa nasionalisme dan patriotisme. Iya. Baik, terima kasih sahabat. Mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat kita yang menonton video ini, atau khusus untuk diri sendiri mungkin? Pesan saya, teruslah berkarya, karena dalam karya kita itu abadi. Jangan berhenti berkarya. Terima kasih sahabat atas tanggapannya. Mungkin sekian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka masker. Boleh diperkenalkan dulu nama sampai. Saya Ahmad Wajdi Munafillah, biasa dipanggil Wajdi Muna, dari Pondok
Pondok Pesantren Al-Masturiah. Asli dari mana Bang? Saya asli dari Bekasi, jauh. Asli ya? Pada kesempatan kali ini kita mau bertanya-tanya tentang semangat kebangsaan. Mungkin nanti bisa diberikan tanggapan selalu santri. Yang pertama, semangat kebangsaan identik dengan dua konsepnya, yaitu nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana dan seperti apa konsep nasionalisme yang dapat dimengerti dan diterima oleh kaum generasi milenial saat ini, khususnya kita selaku santri. Santri, gimana ya? Nasionalisme mah kalau diajarin di pesantren itu kan ada salah satu kiai NU, tapi lupa saya siapa namanya, yang bilang agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang saling berseberangan. Nah, itu yang saya ingat mah itu. Jadi emang kalau di pesantren meskipun kita belajar agama, tapi kita ya diajarin nasionalisme juga. Jadi nggak berarti orang-orang yang belajar agama teh kontra gitu ke nasionalis. Jadi ya belajar agama sekalian belajar nasionalisme juga. Jadi ya perlu di gimana ya, di suspek gitulah orang-orang yang menganggap kalau misalnya kita mendukung agama berarti kita mengesampingkan negara. Nah itu tuh mungkin harus ditindaklanjuti. Jadi dapat diartikan di pesantren itu udah seimbang. Udah seimbang semuanya, nasionalisme ada, agama ada. Langkah-langkah apa yang diterapkan gitu selama di pesantren terkait jiwa nasionalis? Jiwa nasionalis sebenarnya gini nih, kalau misalnya kita ekstrim banget ke agama ya, kita kan cuma boleh hormat kepada Tuhan. Cuma kalau di pesantren kan kita ada hormat sama bendera. Nah itu berarti yang diajarin di pesantren juga ya, kita hormat kepada Allah. Emang harus gitu, patuh cuma sama Allah. Cuma kita menghargai jasa para pahlawan juga. Ada upacara bendera, nggak dilarang ya upacara bendera teh. Jadi meskipun di pesantren tetap ada gitu kan. Membuktikan jiwa nasionalis gitu. Ya. Oke, yang kedua, berkacamata pada peristiwa akhir-akhir ini, ternyata banyak sekali orang-orang yang menyatakan saya seorang patriot. Namun pada kenyataannya itu berbanding terbalik dan sikap mereka bisa meruntuhkan kesatuan dan persatuan NKRI. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan untuk menanamkan kembali sikap patriotisme terhadap orang-orang tersebut? Langkah ya, sebenarnya kalau langkah mah itu bukan tugas kita sih, itu tugas orang-orang yang punya kekuasaan lebih. Saya sebagai santri ya mungkin cuma bisa kita mah ya belajar gitu kan, emang tugas santri mah belajar. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang udah gede udah punya kekuasaan, nah mereka itu yang punya hak lebih buat gimana ngajarin orang-orang gimana caranya menanamkan sifat patriotisme itu. Tapi kita sebagai santri mah ya cukup berdoa, kita istighosah semoga Indonesia ini bisa semakin membaik, karena sekarang udah era milenial kan ya, 2020 ya, masa ya 2020 ini udah 70 sekian tahun Indonesia merdeka kok malah dirusak oleh orang dalam. Itu mah jangan sampai. Yang terakhir mungkin ada pesan buat sahabat-sahabat yang nonton video ini, atau pesan dari pesantren gitu, Pesan dari untuk pesantren. orang-orang yang nasionalis. Ya, pesan dari pesantren mana ya, jangan tanya ke saya sih, saya masih santri cek-cek doang. Tapi intinya mah ya emang banyak orang salah paham gitu sama nasionalisme gitu lah. Kayak sok bela Indonesia tapi kok kelakuannya malah kayak gitu ya. Yang penting mah kayak kita sadar diri aja nih, kita sering membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain. Kayak negara lain mah maju, Indonesia kenapa kayak gini terus, negara lain udah bisa kayak gini, kok Indonesia kayak gini terus. Nah itu yang salah, kita tuh udah harus bangga dari awal, kita bangsa Indonesia harus bangga. Jadi nggak usah banding-bandingin sama negara lain lah, udah harus bangga sebagai Indonesia, kita udah bisa kayak gini, udah bisa kayak gini, dibanggain, disyukurin aja gitu. Terima kasih sahabat Wajdi Munafillah dari Al-Masturiah ya. Ya. Semoga pi amanita. Halo, dengan Teteh siapa? Ya, perkenalkan nama saya Sheikh Eka Sumantri. Dari organisasi. Iya, kebetulan saya ikut organisasi IPPNU Kota Cirebon, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Wah, tepat banget nih. IPPNU kan terkenal dengan kebangsaannya ya, Iya, cinta betul. dan kebangsaan. Iya. Nah, kali ini saya mau tanya nih Teh, menurut Teteh apa latar belakang pemuda Indonesia ini cinta dengan kebangsaan? Gitu ya. Oke, saya coba jawab ya. Ini menurut pendapat saya.
menurut pendapat saya dari pengalaman atau ilmu yang pernah saya pelajari, kenapa sih para pemuda sekarang itu ada semangat kebangsaannya, apa yang melatar belakangi gitu. Sebenarnya menurut saya semangat kebangsaan itu udah ada dari zamannya dulu. Jadi zamannya pemuda-pemuda itu semangat mau memerdekakan negara Indonesia sampai para pemuda itu kan berseteru dengan para sesepuh-sesepuh, tapi semangatnya tetap berjuang agar negara Indonesia ini merdeka. Jadi menurut saya yang melatar belakangi dari pemuda semangat dalam kebangsaan itu adalah kata kemerdekaan itu. Karena kata kemerdekaan kita merasa bebas, kita merasa bisa bersaing. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa kita itu harus semangat dalam kebangsaan. Karena kita punya kata merdeka, kita jadi lebih bersemangat mencintai negara kita dan lebih semangat untuk bersaing dalam bangsa-bangsa lain gitu. Berarti dari dulu ya Teh? Iya, menurut saya itu dari dulu. Nah, kalau zaman sekarang nih ya, kalau ada pemuda yang kurang menanamkan nilai kebangsaan itu menurut Teteh gimana? Iya, betul. Menurut saya ini adalah PR kita semua ya, terutama khususnya para remaja dan naungan-naungan orang tua lah, maksudnya seperti itu kayak guru atau ibu-ibu PKK gitu kan. Menurut saya setiap organisasi, entah organisasi keagamaan atau organisasi masyarakat, itu harusnya bisa menanamkan juga rasa cinta terhadap negara gitu, Tanah air ya Teh? tanah air, negara, atau cinta terhadap mengenai kebangsaan gitu. Kayak saya selama ini ya, saya ikut IPPNU ya, itu kan organisasi keagamaan. Tapi saya juga di sini dibelajarkan bukan hanya mencintai agama, tapi juga mencintai negara saya gitu. Jadi saya diajarkan, ditanamkan bagaimana kamu harus mencintai Pancasila, bagaimana kamu harus bisa membela NKRI gitu, dan diajarkan segala macam kebangsaan, apa itu bangsa. Jadi menurut saya kalau misalkan ada para pemuda yang terhadap kebangsaan itu kurang ini, menurut saya udah nggak zaman. Mungkin main dia gitu kurang jauh. Makanya kalau ada pemuda yang seperti itu, menurut saya lebih baik ditarik ke dalam organisasi, dan organisasinya itu harus mengorganisasi orang-orang yang seperti itu dengan sesuatu yang menyenangkan, yang tidak membosankan. Jadi nanti lambat laun pasti pemuda itu mengerti, oh kenapa sih kebangsaan itu penting gitu dalam kehidupan kita. Biar berkembang ya Teh? Iya betul, Biar berkembang. seperti itu. Oh ya, baik Teh, terima kasih ya atas Iya. penjelasan